Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Kenapa dia? Selamat datang tamu terhormat di pesta perjodohan yang diselenggarakan oleh grup Xiao. Malam ini, Ketua Xiao akan memilih dari antara semua wanita muda Lajan, satu orang untuk dinikahi. Tolong pertahankan pesona Anda. Setiap orang punya kesempatan. Pria dari malam itu. Master Aula Suci Awan Biru, bertanggung jawab atas intelijen global. Punya musuh tak terhitung. Aku tak boleh biarkan dia mengenali bahwa aku adalah wanita dari malam itu. Itu akan mengungkap identitasku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku. Pilih aku Ketua Xiao. Ketua Xiao, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku bisa, aku bisa. Ketua Xiao. Ketua Xiao, pilih aku Ketua Xiao. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku Ketua Xiao, pilih aku Ketua Xiao. Ketua Xiao. Oh, Ketua Xiao, Ketua Xiao. Aku bisa pilih aku Ketua Xiao. Aku memilihnya. Ketua Xiao. Aku. Benar itu kamu. Ketua Xiao. Yu Tingwan hanyalah gadis liar dari pedesaan. Dia tidak punya visi atau pengalaman. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Benar sekali Ketua Xiao. Dia gadis desa. Bagaimana dia bisa pantas menikahimu? Tidak masalah. Apa yang terjadi? Aku sudah berpakaian begitu sederhana. Bagaimana dia masih bisa memilihku? Mungkinkah dia mengenaliku? Ini tidak bisa dibiarkan. Sebelum penawar ibu ditemukan, aku sama sekali tidak bisa mengungkap identitasku di depan keluarga Yu. Bersiaplah. Pergi ambil surat nikah. Bisakah aku menolak? Alasan. Lihat. Kau adalah ketua konglomerat nomor 1 di Asia. Grup Xiao. Berkuasa dan berpengaruh. Kaya dan tampan. Kau benar-benar secerah dan secemerlang cahaya bulan. Sedangkan aku hanya orang udik dari desa. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bahkan seberkas cahaya lilin pun tidak. Kita tidak cocok. Tidakkah kau setuju? Sejujurnya. Kenyataannya. Baiklah, sebenarnya hanya saja kau terlalu tampan. Kau terlihat seperti tipe yang menarik perhatian dan menggoda semua orang. Playboy melewati ladang bunga tanpa kelopak, menempel padanya seorang pematah hati. Seorang playboy besar. Itulah mengapa aku tidak ingin menikahimu. Gadis kecil ini cukup menarik. Sebenarnya biar ku beritahu sesuatu. Apa yang kau lakukan? Setelah kita mendapatkan surat nikah, kamu akan tahu apakah aku setia atau tidak. Turunkan aku. Sudah jelas bahwa dia tidak menghormatimu. Pasangan baru silakan tanda tangan. Allah ilahi awan azuri. Semakin membesar. Identitas burung vermilion. Pasti akan diselidiki. Status Xiao Subai di kota Jiang sangat tinggi. Jika aku bisa menikah dengannya, maka orang lain tidak akan berani menyelidikiku. Nona, apakah Anda melakukan ini secara sukarela? Aku Bicara. rela dengan sukarela. Selamat kepada pengantin baru. Aku sebenarnya baru saja menikah dengan pria asing yang baru kutemui 2 kali. Kartu ini tidak ada kata sandinya. Gesek saja sesukamu. Ketua Xiao, kapan kita akan bercerai? Sepertinya kita baru saja menikah beberapa menit yang lalu, dan kamu sudah memikirkan perceraian secepat ini. Kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itulah mengapa kita menikah. Jadi karena tidak ada perasaan yang terlibat, perceraian pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jadi kapan tepatnya kita akan bercerai? Kau punya mulut, tapi kau tidak bicara. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku di sini untuk berurusan dengan kau wanita celaka. Ketua Xiao, apakah saya harus pergi membantu Nyonya? Tidak perlu. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah ini, dia tidak pantas menjadi Nyonya Xiao. Tangkap dia. Kalian, kamu, ada apa? Kau juga ingin ikut campur? Aku memberitahumu, jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menanganimu sendiri. Kamu,
Tidak heran Anda tidak membiarkan saya membantu. Ternyata Nyonya sangat cakap. Aku meremehkannya. Ketua Xiao, informasi Nyonya sudah ditemukan. Bicara. Nyonya memang putri sulung keluarga Yu. Tetapi dia hilang di masa kecilnya dan dibiarkan berkeliaran di luar baru-baru ini. Ketua Yu baru saja membawanya kembali dari pedesaan. Ketua Xiao, riwayat hidup Nyonya cukup biasa. Dia tidak begitu cocok dengan Anda. Itu tidak penting. Bukankah ibuku hanya mencoba menikahkanku sama saja siapapun yang kunikahi? Lagi pula, tinggal bersamanya mungkin cukup menarik. Ngomong-ngomong Ketua Xiao, Anda bagaimanapun juga alergi terhadap wanita. Jika Nyonya mengetahui hal ini, dan dia memberi Anda, Dia tidak akan tahu. Pindah ke rumah keluarga Xiao hari ini. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Karena kau dan aku sudah menikah. Kita adalah pasangan sah. Bukankah suami istri harus tinggal bersama? Ketua Xiao, aku hanya tidak mengerti. Kau orang terkaya nomor 1, dan pria tertampan di kota Jiang. Mereka yang mendambakan. Ketampananmu berbaris tanpa henti. Wanita macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Mengapa kau bersikeras menikahiku? Wanita yang mendambakan ketampananku. Ada banyak. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku juga. Kalau begitu kau harus lebih berhati-hati. Karena siapa tahu suatu hari, aku mungkin akan menyentuhmu. Misalnya, seperti ini. Kamu bisa sedikit lebih berani. Sentuh di sini. Ini tidak terlalu pantas. Ini. Apa yang tidak pantas dari ini? Istri kecilku. Aroma ini sangat familiar. Seolah aku pernah cium dia sebelumnya. Ketua Xiao, kau tahu caranya. Bercanda. Jika kau suka bau deterjen cucianku, aku akan memberimu sebotol. Aneh. Ketika aku mendekatinya, aku justru tidak merasa jijik. Dan bahkan entah kenapa merasa sangat nyaman. Baik. Pindah sekarang. Apakah ini nyaman? Tidak nyaman. Baik. Pergi bantu Nyonya pindah. baik. Lalu, mengapa kau bertanya padaku? Hanya bersikap sopan. Baiklah. Ketua Xiao, kenapa kau di sini? Aku baru catat pernikahan dengan Tingwan. Sekarang aku di sini bantu dia pindah. Kamu berkemas dulu. Aku akan membantumu pindah nanti. Kau jalan celaka. Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau sekarang sangat kuat bukan? Jangan lupakan, ibu angkatmu yang sakit-sakitan ada di tangan kami. Aku Nyonya Xiao sekarang. Apa kau yakin? Kau bisa mengancamku? Kau wanita celaka, membuli orang pakai koneksi. Kamu. Ada apa? Aku baik-baik saja. Kakak, aku tahu kau menikah dengan Ketua Xiao. Dan itu sangat mulia. Tapi, kau tidak bisa hanya karena ini, kemuliaan dan kebanggaan, menggunakan pengaruh Ketua Xiao untuk membuli keluargamu kan? Yu Mo Hei, karaktermu buruk sekali. Tapi kualitas tamu cukup tinggi. Kau cukup pandai berpura-pura. Ambillah. Aku tidak punya waktu untuk bermain rebutan pria atau persaingan wanita denganmu. Kau bermain sendiri saja. Ketua Xiao, kakiku sepertinya sakit sekali. Bisakah kau membantuku berdiri? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Ketua Xiao. Bukankah ini kancing mansatku? Bagaimana bisa ada padamu? Tanggal 22. Apakah kamu pernah ke Hotel Sinyal? Wanita yang bantu aku lepas ikatan malam itu adalah kamu. Apakah dia berpikir bahwa aku seseorang yang pernah terlibat dengannya sebelumnya? Ini adalah kesempatan bagus. Ketua Xiao, kau sudah tahu segalanya. Aku tahu kamu tidak mati. Kenapa kamu melarikan diri hari itu? Aku sangat takut waktu itu. Dan itu adalah yang pertama bagiku. Jadi tentu saja aku lari dengan malu-malu. Kamu sangat berani. Namun kamu akan takut. Aku belum menikah. Aku berikan yang pertama padamu. Bisakah kau merahasiakannya? Aku tidak ingin mempersulit kita berdua. Aku siap. Ketua Xiao kita dan adikku. Ngobrol sangat gembira ya. Aku akan berjalan sendiri. Ketua Xiao. Sepertinya dia adalah wanita dari malam itu. Jangan khawatir. Karena kamu adalah wanitaku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Ketua Xiao. Aku tidak menyangka hal baik seperti ini jatuh dari langit. Seperti durian runtuh. Aku akan terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Ketua Xiao, Anda bilang Anda menemukan wanita itu dari malam itu.
Nanti bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Bagus sekali Ketua Xiao. Mungkin wanita ini bisa menyembuhkan alergi Anda. Hei, kenapa Anda tidak saja menikahinya? Bukankah keluarga mengandalkan Anda untuk melanjutkan garis keturunan keluarga? Itu benar. Anda sudah menikah. Menikah lagi akan ilegal. Zhou Wei, apakah aku belum memberimu cukup pekerjaan akhir-akhir ini? Ngomong-ngomong Ketua Xiao, nenek buyut saya menikah lagi hari ini. Saya harus kembali sebentar dulu. Bicara. Yu Tingwan, istri barumu. Ada apa? Aku baru saja keluar untuk membeli sesuatu. Saat aku sampai rumah, aku sadar aku lupa kunciku. Bisakah kau mencari seseorang untuk membantuku membuka pintu? Mengerti. Mengapa kau kembali? Untuk membawakanmu kunci. The film was translated and narrated by M Media. Berapa lama lagi kau mau berbaring di sana? Maafkan aku. Aku baru saja mengalami kram kaki sementara. Tak bisa berdiri stabil. Aku akan pergi membuka pintu dulu. Tidak heran sejak hari itu, Subai tidak pernah lagi menghubungiku. Jeti itu Yu Tingwan terus-menerus merayunya dari samping. Tidak mungkin, aku harus mencari cara untuk membuat mereka bercerai dengan cepat. Ketua Xiao ini buruk. Yu Muhe dia bunuh diri. Apa yang terjadi? Mereka bilang ada gosip yang menyebar bahwa Yu Muhe kehormatannya direnggut oleh seseorang. Masalah ini sekarang online, menyebar luas. Dia tidak tahan dengan tekanan itu, jadi dia bunuh diri. Siapkan mobil. Ketua Xie, kenapa kau di sini? Kenapa kamu melakukan hal bodoh? Maafkan aku. Ketahananku terlalu lemah. Aku telah merepotkanmu. Ketua Xiao harap tenang. Apa yang terjadi di antara kita berdua? Tidak ada orang lain yang tahu. Kau tidak perlu merasa terbebani. Jika karena masalah ini, hubunganmu dengan kakakmu terpengaruh, aku akan merasa lebih bersalah. Jangan khawatir mengenai masalah itu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Apakah kamu sekarang tidak nyaman di tempat lain? Aku hanya sedikit kepanasan. Jangan bergerak. Hari itu aku menggigit bahumu. Kenapa tidak ada bekas luka sama sekali di sini? Ini, bagaimana bisa tidak ada? Aku pikir bekas luka itu terlalu jelek. Jeti, aku menghilangkannya dengan operasi plastik. Benarkah? Tentu saja Ketua Xiao. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu tentang hal seperti ini? Ketua Xiao, apakah kau benar-benar akan bertanggung jawab padaku? Jika karena ini, hubunganmu dengan kakakku terpengaruh, Kamu istirahatlah yang baik. Aku urus cerai dan menikahimu. Oh benar. Nanti aku akan meminta Zhou Wei mengantarmu untuk pemeriksaan. akting ini tidak sia-sia juga pada akhirnya. Yu Tingwan, apa yang kau punya untuk melawanku? Dalam hidup ini, kau ditakdirkan diinjak di bawah kakiku. Yu Tingwan, ambil surat nikah. Kemarilah. Perceraian? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Segera ke sana. Dia begitu ingin bercerai. Aku tidak terlambatkan. Kalau begitu ayo cepat. Tunggu. Sekarang Apa apa? kamu tidak akan bertanya padaku? Kenapa aku ingin bercerai? Apa yang perlu ditanyakan tentang itu? Urusan antara kau dan Yu Muhe itu. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi di keluarga kita, itu sudah diketahui luas sejak lama. Ini terjadi sebelum kita menikah. Aku tidak selingkuh selama pernikahan. Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Kau sudah menemukan orang yang kau inginkan. Ayo pergi. Kau, Yu Tingwan, kau menganggap pernikahan ini seolah-olah itu wabah. Atau kau sedang bermain jual mahal untuk menarik perhatianku.
Ketua Xiao, narsisme adalah penyakit. Itu perlu disembuhkan. Dasar wanita. Aku hanya takut kau akan menyesalinya dan tidak mau menceraikanku. Kau banyak bicara. Ketua Xiao, kau tidak mungkin The film was jatuh cinta translated padaku and narrated dan tidak by ingin M menceraikanku Media. kan? Omong kosong. Siapapun yang tidak bercerai adalah anjing. Baiklah, pakaianku. Maaf. Bagaimana ini bisa ada di sini? Apa? Apa yang kau lakukan? Bekas luka di bahumu ini. Siapa yang menggigitmu? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Aku. Siapa yang tidak punya beberapa mantan pacar? Tentu saja itu mantan pacarku yang menggigitku. Bekas luka ini adalah tanda baru. Aku baru saja putus tahu. Pada malam tanggal 22. Di mana kau? Aku ada di rumah. Kenapa kau banyak bertanya? Bicara. Bapak Xiao, tes alergi Nona Yo. Hasilnya sudah keluar, tidak ditemukan apa-apa. Yu Muhe tidak memiliki bekas gigitan di bahunya. Kita juga tidak bisa mencari tahu alasan mengapa kau tidak alergi padanya. Sebaliknya itu Yu Tingwan. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ketua Xiao, jika kita akan bercerai, ayo cepat. Kalau tidak mereka akan pulang kerja. Benar, ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Aku menyesalinya. Jangan bercerai dulu untuk sekarang. Kau bilang pembohong itu anak anjing. Kau pembohong. Xiao Subai, kau menarik kembali kata-katamu kau anjing. Aku memperingatkanmu. Kau adalah istriku sekarang. Jika aku mengetahui kau bersama pria lain, Lalu kenapa? aku akan memastikan semua. Mantan kekasihmu. Semuanya menghilang. Kau serius? Kau bisa mencobanya. Apakah aku serius? Kau, Aku menasihatimu. The film was Sebaiknya translated jangan and memprovokasiku narrated sekarang. by M Media. Apa yang kau pikirkan? menarik kembali kata-katamu. Tidak terduga. Benar-benar sakit. Bapak Xiao, Hotel Xinyao yang Anda minta. Rekaman lantai 12 sudah ditemukan. Seseorang meretas sistem pengawasan dan menghapus semua rekaman bulan ini. Rekaman pengawasan. Cari seseorang untuk memulihkannya. Sebelum malam ini, aku ingin melihat video itu sepenuhnya. Bagaimana perkembangannya? Hampir sampai, Ketua Xiao. Bagaimana progres pemulihan rekaman pengawasan? Jangan khawatir, Ketua Xiao. Itu mudah saja. Halo, Sesuatu terjadi pada burung vermilion. ada apa? Mari bicara setelah aku bangun. Pengawasan lantai 12 Hotel Xinyao. Yang Anda minta saya hancurkan terakhir kali. Seseorang saat ini sedang memulihkannya dengan cepat. Apa yang kau katakan? Keterampilan saya terbatas. Pihak lain mungkin seorang master. Ini akan berhasil dipulihkan segera. Anda harus menanganinya sendiri. Menutup telepon. Kau tidak ada di antara kalian yang bisa diandalkan. Kau punya sesuatu di sana. Bagaimana perkembangannya? Hampir-hampir. Tidak bagus. Seorang peretas telah menyusup ke sistem hotel dan sedang menanamkan virus untuk menghancurkan jejak pengawasan. Dia tak akan biarkan kita lihat rekaman pengawasan. Dia seorang master. Kecepatan penyusupannya sangat cepat. Pulihkan dengan cepat. Baik, Itu seorang master. Aku akan bermain denganmu dengan benar. biarkan saya tunjukkan ini. Memblokir IP Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan saya. Pemblokiran IP. Teknologi ini dari era mana? Ketua Xiao ini berhasil dipulihkan. Proyeksi layar. Baik,
Tampilkan bagian depan. Apa yang terjadi? Kita tamat. Apakah ini sesuatu yang harus kau tonton? Hapus itu. Peretas itu berhasil menyusup. Dalam 1 detik, semua video pengawasan terhapus. 1 detik. Ya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Sejauh yang saya tahu, di bidang komputer domestik, satu-satunya yang telah mencapai level ini adalah peretas internasional. Peringkat nomor 1 Pakok VC. Apakah benar Pakok VC, peretas nomor 1 di dunia, yang menyusup jaringan keamanan AE dalam semalam dan menghancurkan seluruh sistem yang Amerika habiskan 10 tahun untuk membangunnya? Tepat sekali. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah ini? Hanya untuk sebuah video pengawasan hotel. Seorang peretas internasional papan atas sekarang terlibat. Segalanya menjadi semakin menarik. Apa yang bisa dilakukan untuk memancing Inka keluar? Mentor Inka Xu Hongjian telah jatuh sakit parah dan sangat membutuhkan akar ginseng 1000 tahun untuk obat. Ada rumor bahwa Inka tidak akan berhenti melakukan apapun untuk mencari obat bagi mentornya. Kalau begitu mari kita gunakan strategi. Undang musuh masuk guci. Mengerti? Tidur. Mengapa kau di sini? Aku sangat merindukanmu. Begitu banyak waktu telah berlalu. Kenapa kau belum juga menceraikan Yu Tingwan? Aku tidak bermaksud mendesakmu. Hanya saja keluargaku tahu niatmu dan ingin aku bertanya padamu. Aku tertunda karena beberapa masalah. Aku kira kau tidak akan berminat memikirkan hal-hal ini. Aku sangat setia padamu. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Gurumu sakit. Apa kau tidak tahu? Guru? Guru? Bukankah kau Inka? Semua orang di industri ini mengatakan bahwa mentor pelukis Inka telah jatuh sakit parah. Kau tidak mungkin tidak tahu kan? Tentu saja aku tahu. Guruku Zhou Hongjin adalah sosok legendaris di generasinya. Dia tunjukkan kebaikan dan penghargaan padaku. Hubungan kami selalu sangat baik. Guruku sakit, dan aku juga sangat sedih. Hanya saja penyakit guruku membutuhkan bahan khusus untuk digunakan sebagai obat. Aku takut kamu terlalu khawatir, jadi aku tidak pernah memberitahumu. Untung aku periksa info sebelumnya. Kalau tidak aku akan ketahuan sekarang. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Ada seorang gadis. Dia sedikit keras kepala dan sedikit sombong. Lanjutkan. Kau kembali. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Nyonya Xiao. Ini rumahku bukan? Aku kira kau tidak akan kembali. Bukankah Yumo Hei pergi mencarimu hari ini? Kenapa kau tidak tinggal di tempat lain saja? Apa kau cemburu? Bagaimana mungkin aku cemburu? Narsis. Rekaman pengawasan dari Hotel Sinyal dihancurkan. Apa kau tahu tentang itu? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi aku dengar. Kau pergi ke Hotel Sinyal pada tanggal 22. Aku jelas menghapus semua jejak. The film was Mungkinkah translated and dia menggertakku? narrated by M Media. Kenapa kau begitu peduli padaku? Ketua Xiao. Kau tidak mungkin jatuh cinta padaku kan? Istriku cukup cantik. Tak normal kalau tak ada yang suka kan? Bagaimana denganmu? Apa kau menyukainya? Bagaimana menurutmu? Aku cukup suka bros ini. Aku akan mengambilnya. Yu Tingwan. Kau pada akhirnya bukan wanita dari malam itu. Burung vermilion, ginseng 1000 tahun yang Anda minta saya cari, telah ditemukan. Besok kota Jian akan mengadakan lelang. Ginseng 1000 tahun itu benar-benar item terakhir dan terpenting untuk dilelang. Sepertinya, ini bukan hanya tentang membuang uang. Untuk mendapatkannya, apakah ada cara lain? Ya, kamu bisa hadir sebagai seniman Inka. Dengan begitu kamu akan memiliki hak penawaran prioritas. Tapi aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Ini hanya lelang pribadi, tidak ada media yang akan hadir.
Dan kamu juga tidak akan bertemu siapapun yang kamu kenal. Baiklah, aku mengerti kalau begitu. Ketua Xiao, Mengenai lelang, bagaimana persiapan berjalan? mohon tenang. Semuanya di bawah kendali saya. Selain itu kabar datang dari pihak mereka, mengatakan Inka pasti akan hadir. Ayo pergi. Kita akan pergi menemui Tuan Inka itu. Panas, panas, panas. Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat datang semuanya di lelang ini. Lelang ini diselenggarakan oleh grup Xiao. Ini adalah lelang yang sepenuhnya bersifat pribadi. Oleh karena itu privasi setiap orang dapat sangat terjamin. Sebelum lelang dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada semua orang seorang tamu istimewa. Dia tidak lain adalah seniman terkenal internasional Inka. Tepuk tangan meriah silakan. Baik, Baiklah, baik. baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sepatumu benar-benar jelek. Kau. Aku hanya suka yang jelek. Aku tahu itu kau. Silakan. Halo semuanya, aku Inka. Mengapa bukan Yu Tingwan? Mungkinkah penilaianku salah? Kenapa Xiao Subai ada di sini? Lelang ini diselenggarakan olehnya. Mungkinkah? Tujuannya adalah untuk memancingku keluar. Untungnya aku bereaksi cukup cepat. Kalau tidak aku akan terbongkar. Namun, bagus juga dia menggantikanku. Setidaknya tidak ada yang akan menghubungkan Yu Tingwan dengan Inka. Hanya saja untuk mendapatkan ginseng itu. Aku khawatir, aku harus mencari cara lain. Ketua Xie, kenapa Anda di sini? Apa kau benar-benar Inka? Tentu saja aku. Bukankah kamu sudah melihat lukisanku di rumah kita? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Untungnya aku sudah mencari tahu berita sebelumnya bahwa Inka akan hadir. Lalang ini, Ketua Xiao. Kalau tidak, bukankah aku akan ketahuan? Di mana Inka yang asli? Aku harap dia tidak pernah muncul. Apa yang kau cari? Tidak ada apa-apa. Aku lupa ponselku. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Bukankah aku sudah meneleponmu tadi? Kenapa kamu pulang selarut ini? Aku bisa kembali. Aku sudah memberimu muka. Ada apa? Cepat katakan. Kamu. Baiklah, baiklah. Yu Tingwan, kakakmu dan Xiao Subai telah tidur bersama. Apel,
Apakah kamu tidak terkejut? Beberapa orang sudah menyombongkan diri kepadaku. Apa yang harus aku herankan? Karena sudah begitu. Dengan begitu aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Karena kamu sudah tahu. Maka selanjutnya, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja itu adalah untuk segera menceraikan Xiao Subai dan memberi jalan untuk kakakmu. Aku bilang Ketua Yu. Tingkah laku macam apa ini sekarang? Membantu seorang simpanan naik kekuasaan. Membiarkan putri palsu pergi menghancurkan keluarga. Putri kandung, aku bukan simpanan. Waktu itu dengan Subai terjadi sebelum pernikahanmu. Benarkah? Tentu. Tentu saja. Baiklah. Yu Tingwan, aku tahu itu tidak mudah bagimu. Untuk menikah dengan keluarga kaya, kamu pasti tidak sanggup melepaskannya. Tapi kamu perlu tahu. Kakakmu dan masalah Xiao Subai sekarang menyebabkan skandal besar. Meskipun kamu tidak rela, kamu tetap perlu belajar untuk menilai situasi. Lagi pula, kakakmu, selama dia menikah dengan keluarga Xiao, kamu akan tetap menjadi kerabat keluarga Xiao. Keuntungan secara alami tidak akan kurang untukmu. Kata-kata ini diucapkan benar-benar mulus. Sayang sekali. Aku tidak peduli. Ayah, The film was Hentikan. translated and narrated by Yu M Tingwan, Media. apakah kamu masih ingin ibu angkatmu hidup? Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa ibu angkatmu? Racunku di tubuh ibu angkatmu. Kamu sebulan sekali. Jika dia tidak memiliki penawarku, dia pasti akan mati. kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan ini kamu bisa mengendalikanku kan? Kau pikir aku tak bisa sembuhkan racun itu? Yu Tingwan, jangan lupa. Racunku di tubuh ibu angkatmu unik bagi keluarga Yuku. Apalagi kau? Bahkan yang sekarang, organisasi terkuat, Aula Ilahi Awan Azure, juga tidak bisa menyembuhkan racun itu. Orang-orang yang kutempatkan di Aula Ilahi Awan Azure, jika kau menemukan mereka, aku jamin, kau dan ibu angkatmu yang sakit-sakitan tidak akan bisa hidup maupun mati. Di Eula Ilahi Awan Azure, sebenarnya ada mata-mata dari keluarga Yu. Baiklah, selama kau bersikap baik dan menyerahkan posisimu kepada adikmu, mengingat hubungan kita sebagai ayah dan anak, aku akan memberimu jalan keluar. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak mungkin? Kamu hanya perlu meminta Xiao Subai untuk bercerai. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku yang tanggung jawab atas pernikahan ini. Kan, kamu. Jika Xiao Subai tidak memiliki ide ini, maka apapun yang aku katakan tidak berguna. Kalau begitu, kami tidak akan mempersulitmu. Ayah, Kau hanya perlu membantuku melakukan satu hal lagi, yaitu membawa adikmu untuk tinggal di kediaman keluarga Xiao sebentar. baiklah. Ayah, Anakku yang bodoh. Xiao Subai enggan untuk bercerai. Dia pasti punya kekhawatirannya. Kau perlu mencari tahu apa kekhawatirannya, lalu menyelesaikannya. Selain itu, kedekatan menciptakan kesempatan. Kamu tinggal bersama Xiao Subai setiap hari, selama kau membuatnya merasakan kebaikanmu. Apa kau masih takut? Dia tidak akan jatuh cinta padamu. ayah, terima kasih. Aku mengerti. Nyonya sudah kembali. Nona Yu juga ada di sini. Kamu, bantu aku membawa koper ke atas. Taruh di kamar Subai. Aku sedang bicara padamu. Apa kamu tidak mendengarku? Kamu di sisi Subai setiap hari. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku memintamu melakukan sesuatu. Kenapa kamu sangat lambat? Sekretaris Yu? Dia adalah sekretaris pribadi Xiao Subai. Hanya menerima perintah dari Xiao Subai. Adalah tangan kanannya. Dan seorang teman. Dia tidak di sini untukmu. Untuk kamu perintahkan sesukamu. Aku kira sekretaris Yao hanya karyawan biasa. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Sekretaris Yao, bisakah Anda mencari seseorang untuk membantuku membawa koper ke atas? Saya benar-benar minta maaf. Nona Yu, setiap orang yang tinggal di villa keluarga Xiao harus memiliki izin pribadi. Dari Ketua Xiao, saya belum menerima kabar dari Ketua Xiao mengenai niat Anda untuk pindah. Oleh karena itu Anda mungkin harus membawa koper ini sendiri. Lalu bisakah Anda menyiapkan kamar untuk aku beristirahat? Baiklah lewat sini.
Nona Yu ini. Dia tak semudah nyonya untuk diajak bergaul. Tapi mengapa Ketua Xiao kebetulan tidak punya masalah dengannya? Sungguh hubungan yang tidak beruntun. Nyonya, apa pendapat Anda? Ada apa? Anda harus hati-hati dengan yang satu itu, Yu Muhai. Kenapa kamu bertanya? Nona Yu ini. Sudah. Tertarik pada Ketua Xiao. Baru saja saya melihat. Dia mondar-mandir. Di pintu Ketua Xiao beberapa kali. Dia pasti ingin merayu Ketua Xiao. Anda benar-benar harus waspada terhadapnya. Kenapa aku harus waspada padanya? Jika dia benar-benar bisa menggoda Xiao Subei pergi, aku bahkan harus berterima kasih padanya. Karena membantuku menyelesaikan masalah besar. Namun, terima kasih Sekretaris Zhu. The film was translated Tidak. and narrated by M Media. Nyonya ini benar-benar berlapang dada. Subei, Yu Muhai. Apa yang kamu lakukan di sini? pancuran di kamarku tidak berfungsi dengan baik. Jadi aku hanya secara acak menemukan sebuah kamar untuk mandi. Keluar. Subei, aku sangat merindukanmu. Subei, aku sangat merindukanmu. Jangan dorong aku pergi. Aku sangat menyukaimu. Subei, di tubuhmu, kenapa mulai muncul bintik-bintik merah? Keluar. Xiao Subei, kenapa kamu mengalami reaksi alergi? Apakah kamu memanggil dokter? Kamu tunggu. Dokter, akan segera tiba. Aku beri perawatan sederhana dulu. Perlakuan, agar tidak bertambah parah. Baiklah. Ada apa? Kamu. Dokter seharusnya sudah tiba. Aku akan pergi membuka pintu dulu. Ketua Xiao tidak perlu khawatir. Anda bersentuhan dengan air liur wanita yang menyebabkan ketidaknyamanan Anda dan menyebabkan ini reaksi alergi. Hanya perlu berhati-hati di masa depan. Jika orang malam itu benar-benar Yu Muhai. Kenapa hari ini dia baru saja menciumku? Dan aku mengalami reaksi alergi. Kenapa aku tidak alergi padanya? Tapi sekarang aku alergi. Metabolisme manusia sangat cepat. Situasi seperti itu bisa terjadi. Mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ketua Xiao, jika tidak ada yang lain, saya akan permisi dulu. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? The film was translated and Siapa yang narrated by menyuruhmu M Media. membawa Yumu dia pulang? Dan kamu berani membiarkannya masuk ke kamarku? Aku tidak menyuruhnya datang ke kamarmu. Dia masuk sendiri. Lagi pula, hubunganmu dengan Yu Muhai. Semua orang tahu tentang itu. Aku membawanya kembali untukmu. Dan kamu masih tidak senang. Seorang istri secara aktif membawa wanita lain pulang untuk suaminya. Dan kamu bertanya, apakah aku senang? Istri dan suami apa? Pernikahan kita hanyalah masalah kenyamanan. Lagi pula, kamu akan menikah dengan Yu Muhai cepat atau lambat. Aku membawanya kembali lebih awal. Bukankah itu juga lebih awal untuk membiarkanmu mengalami bersamanya kehidupan pernikahan? Siapa bilang aku akan menikahinya? Kamu dan dia. Bukankah kamu tahu? Bagaimana kamu tahu bahwa dia dan aku punya hubungan? Aku Yumu saya dibawa olehmu. Dia datang dan pergi sesukanya. mengerti.
Ayah, aku baru saja diusir seperti ini. Daerah itu adalah kawasan villa. Semua yang tinggal di sana tokoh terkemuka kota Jing. Mereka semua melihat. Aku diusir oleh keluarga Xiao. Bagaimana aku bisa lagi menegakkan kepala di kota Jing? Seharusnya tidak begitu. Xiao Subai seharusnya tidak punya perasaan sama sekali padamu. Bagaimanapun dia sekarang. Suami Tingwan. Mungkinkah itu Tingwan? Tidak mungkin. Yu Tingwan pikir dia siapa? Aku tahu dengan jelas di hatiku. Dia sama sekali tidak bisa memengaruhi keputusan Xiao Subai. Kalau begitu pasti, perasaan Xiao Subai padamu yang belum cukup dalam, tidak apa-apa. Ayah akan membantumu menciptakan kesempatan untuk menumbuhkan perasaan. Penawar racun ibu angkatmu untuk bulan ini pasti sudah habiskan. Jika kau ingin penawar racun bulan depan, kamu harus membawa Buhai dan Xiao Subai bersama. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak. Aku perlu menenangkan diri. Sekarang penawar racun ibu belum dirumuskan. Aku belum bisa memperingatkan musuh. Namun, aku bisa saja mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Xiao Subai. Agar orang-orangnya tidak terus menyelidiki identitasku sebagai pencuri suci. Membaca. Ketua Xiao Anda sudah membaca begitu lama? Anda pasti lelahkan. Aku menuangkan segelas air khusus untuk Anda. Minumlah cepat basahi tenggorokan. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakanlah. Ketua Xiao benar-benar banyak akal. Lihat. Kita sudah lama terdaftar menikah. Bukankah sudah waktunya untuk mengunjungi rumahku? Hubunganmu dengan keluarga Yu tidak baik, bukan? Buruk memang buruk, tapi kesopanan yang pantas tidak bisa dihilangkan. Jika aku kembali bersamamu, apakah ada imbalannya? Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku akan bertanya padamu. Bicaralah. Siapa kamu? Aku Yu Tingwan. Benarkah? Pertanyaan itu sudah ditanyakan. Karena Ketua Xiao sudah setuju padaku. Kalau begitu aku akan pergi berkemas. Ketua Xiao Anda sudah tiba. Subai, kamu sudah datang. Makanannya sudah siap. Mari kita makan bersama. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Yu Tingwan. Subai. Aku membuat semua hidangan ini. Cobalah. Lihat mana yang kamu suka. Terima kasih. Muhei, jarang sekali Ketua Xiao berkunjung. Kenapa kau tidak cepat-cepat menawarkan Ketua Xiao bersulang? Baiklah. Ketua Xiao. Aku ingin bersulang denganmu. Maaf Ketua Xiao, aku tidak sengaja melakukannya. Tanganku terpeleset begitu saja. Tidak perlu repot-repot. Tingwan, tolong bantu aku mengelapnya. Aku Apa lagi? Ketua Xiao anggur ini sulit dibersihkan. Kalau tidak, jangan repot-repot membersihkannya. Ikuti Muhei ke kamarnya. Dan ganti dengan pakaian baru. Subai. Tidak perlu repot-repot. Aku akan ganti baju di kamar Tingwan. Cepatlah. Satu gigitan lagi saja, satu saja. Satu gigitan. Ayah, lihat Yu Tingwan. Dia sama sekali tidak kooperatif. Apa yang terburu-buru? Dagingku jatuh. Baru saja Yu Muha ingin mengelap pakaianku. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa aku harus menghentikannya? Dia merayuku. Apa kamu tidak menyadarinya? Kamu bahkan menyadarinya.
Ketua Xiao benar-benar memiliki mata yang jeli. Aku tidak peduli berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku, ataupun berapa banyak rencana licik yang kamu miliki. Selama kita belum bercerai, kamu harus memenuhi tugasmu sebagai seorang istri. Mengangguklah jika kamu mengerti. Mengerti? Ayolah. Lap pakaianku. Apa kamu tidak punya tangan sendiri? Aku sudah bilang, pakaian itu tidak bisa dilap bersih lagi. Ganti saja dengan yang baru. Bukankah itu lebih baik? Di sini. Telanjang di depanmu. Badai dan gelombang macam apa yang belum pernah kulihat? Lepaskan pakaianmu. Baiklah. Dasar mesum. Bukankah kamu bilang tidak akan malu? Gerakan ini terlihat familiar. Yu Tingwan. Kamu benar-benar berani memukulku. Jangan sentuh aku dengan tatapan menjijikan. Dan metode tercela. Kalau tidak setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Yu Tingwan. Kamu bilang, kamu akan jodohkan aku dengan Xiao Subai. Dan apa hasilnya? Di depanku, kamu malah merayunya sendiri. Apakah kamu masih ingin ibu angkatmu hidup? Aku menggodanya. Apa kamu pikir? Semua orang sepertimu. Jika kamu tidak bisa merebut hati seorang pria, siapa yang bisa kamu salahkan? Yu Tingwan. Aku tidak peduli. Aku memberitahumu. Jika Xiao Subai tidak bersamaku, obat ibu angkatmu akan putus bulan depan. Kamu tahu Xiao Subai, mengapa dia selalu tidak menerimamu? Karena orang yang bersamanya malam itu adalah Inka. Tapi sekarang dia curiga. Kamu bukan Inka. Jati dia selalu mencurigaiku bahwa aku bukan wanita malam itu. Apa yang aku lakukan? Sampai ketahuan. Tidak. Aku harus cepat mendapatkan kepercayaan Subai. Kenapa kamu di sini? Subai. Bisakah kamu minum bersamaku? Hari ini guru memberitahuku. Karena ginseng 1000 tahun dipakai dalam obat itu. Olah karena itu, penyakitnya telah sangat membaik. Batu yang menggantung di hatiku akhirnya jatuh. Benarkah? Karena kamu tahu, penyakit Tuan Su Hongjin membutuhkan ginseng berusia 1000 tahun. Kenapa di pelelangan waktu itu? Apakah kamu acuh tak acuh terhadap ginseng itu? Selama lelang, aku awalnya berniat membelinya. Tapi siapa sangka? Untungnya aku membelinya dari pencuri suci dengan harga 10 kali lipat dan mendapatkan ginseng itu. Kalau tidak, kamu menghabiskan uang di tempat pencuri suci untuk membeli ginseng itu. Benar, tapi dia memberiku sesuatu. Selama transaksi, aku tidak melihatnya. Aku tahu, kamu selalu meragukan identitasku. Tapi, aku punya kancing mansetmu. Dan lagi pula, di lelang, aku hadir sebagai Inka, menghadiri acara. Poin ini, bukankah itu cukup buatmu percaya padaku? Lupakan saja, jika kamu benar-benar tidak bisa menerimaku, maka aku tidak akan memaksamu. Maafkan aku terlalu banyak berpikir dan salah paham padamu. Beri aku beberapa hari. Aku akan mengurus semuanya dan memberimu penjelasan. Kamu sangat baik. Xiao Subai pakaianmu. Sepertinya, aku datang di waktu yang salah. Yu Tingwan, dengarkan aku. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti semuanya. Sepertinya Xiao Subai sudah memutuskan bahwa kamu adalah Inka. Aku memang Inka sejak awal. Baiklah. Kalau begitu tujuanmu sudah tercapai. Kapan kamu akan memberiku obatnya? Obat? Obat apa?
Yu Muhei, kamu tidak akan mengingkari janjimu kan? Siapa yang mengatakan itu? Hanya saja, apa yang kamu janjikan padaku belum selesai. Tentu saja aku tidak bisa memberimu obat itu. Hanya ketika kamu menceraikan Xiao Subai dan aku menjadi Nyonya Xiao, barulah aku secara alami memberimu obat itu. Kalau begitu aku masih harus menunggu sampai kapan? Ibuku hanya tidak bisa bertahan lama, begitukah? Kalau begitu, kamu harus benar-benar bekerja keras. Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku tidak punya cara untuk menghadapimu kan? Apa maksudmu? Bukankah kamu selalu ingin bersama Xiao Subai? Jika aku merusak wajahmu, apa kamu pikir dia masih mau bersamamu? Kamu tidak akan berani. Apakah kamu masih menginginkan obat itu? Bagaimanapun kamu tidak akan memberiku obatnya. Kalau begitu paling buruk, kita berdua akan jatuh bersama. Dengarkan aku, kamu tidak bisa melakukan ini. Tolong, tolong. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Subai, tolong selamatkan aku. Baru saja adik perempuanku berkata bahwa aku merebutmu. Dan dia ingin merusak wajahku. Aku sangat takut. Yu Tingwan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu hanya akan melindunginya seperti itu. Apa kamu tidak tahu? Dia sama sekali bukan. Tingwan, apa yang kau lakukan? Kau dan Muhe tetap saudara perempuan. Jika ada sesuatu, tidak bisakah kalian membicarakannya baik-baik? Kenapa kau harus membuat keributan seperti ini? Sampai sejauh ini, bukankah begitu? Ikut denganku sebentar. Ayah punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ayo. Kakak Subai, kau membuatku takut setengah mati. Aku kira mulai sekarang, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir. Yu Tingwan, dia bukan orang seperti itu. Dia tidak akan menyakitimu. Kau. Apa kamu benar-benar berpikir, aku hanya seorang gadis yang bisa kamu sanaknya diintimidasi dan dimarahi? Jika kamu bukan ayahku, aku pasti sudah mengikatmu dan memukulmu. Yu Tingwan, apa yang kau coba lakukan barusan? Memprovokasi hubungan Xiao Subai dan Muhei. Kal, apa kau masih menginginkan nyawa ibu angkatmu? Kamu yang pertama melanggar janjimu. Jadi aku tentu saja tidak keberatan. Binasa bersama kalian semua. Muhei hanya bercanda denganmu? Kenapa kau harus menganggapnya serius? Ini untukmu. Berhenti. Jika kau ingin ibu angkatmu aman bulan depan, di depan Xiao Subai, jangan bicara sembarangan. Apa kau dengar? Bagaimana kau berhasil menenangkan Xiao Subai? Tentu saja. Kali ini semua berkat adik Tingwan yang membuat keributan seperti ini. Sekarang, Subai semakin mengasihani aku. Itu bagus. Bisa menikah ke keluarga Xiao. Aku akan lega. Yu Tingwan, bagaimanapun dia tidak benar-benar bersama kita. Tidak sependapat. Ayah, mengapa ayah memberikan obat itu pada Tingwan sekarang? Membuatnya terus berharap dengan obat itu. Bukankah itu lebih baik? Anjing yang terpojok bung akan melompati tembok. Adapun manusia, kau tidak bisa menekan mereka terlalu keras. Para anggota keluarga Yu, semuanya bermusuhan tak saling kenal. Sebelum orang-orang Dewa Ilahi Awan Azuri bisa meneliti penawar, aku sebaiknya tetap menyimpan semua obat keluarga. Berhenti. Kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di ruang kerjaku? Aku melihatmu bekerja begitu keras. Aku sengaja datang untuk menunjukkan sedikit perhatian padamu. Kamu datang dengan tangan kosong. Tentu saja tidak.
Aku juga membawa cintaku padamu. Sepertinya kamu tidak terlalu membutuhkannya. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa kamu bermain? Sulit didapatkan. Begitukah? Mungkin. Mungkin. Kemungkinan besar. Sayang sekali. Aku tidak termakan itu. Di masa depan. Jangan di depanku. Memainkan trik semacam ini. Mengerti. Subai, apa yang kau lakukan belakangan ini? Mengapa kau tidak menghubungiku? Ada sesuatu yang muncul di perusahaan. Aku cukup sibuk. Begitu? Lalu apakah kau dan Tingwan sudah bercerai? Dalam beberapa hari lagi, aku akan kembali bekerja sekarang. Baiklah. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Ayah, mengapa Xiao Subai belum bercerai? Apakah Tingwan Gan melepaskan Subai? Apakah dia mengatakan sesuatu pada Subai? Tidak mungkin. Nyawa ibu angkatnya masih di tangan kita. Beraninya dia. Tidak, aku harus pergi ke tempat keluarga Xiao. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kamu siapa? Aku, Ketua Grup Xiao. Takek Xiao Subai. Silakan duduk. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Xiao Subai tidak ada di rumah hari ini. Aku tidak di sini untuk Xiao Subai. Aku datang untuk menemuimu. Mencari aku. Sejujurnya, Xiao Subai dan kau. Pertunangan dan pernikahanmu. Aku tidak menyukainya. Aku mengerti. Jadi kamu meremehkanku. Kamu datang minta pertanggungjawabanku. Kalau begitu, The film was translated kamu rencana beri aku and berapa banyak narrated uang? by M Media. Sebagai biaya putus hubungan untuk meninggalkan cucumu. Mengapa kau berpikir begitu? Kamu tidak puas denganku. Tentu aku ingin cari yang lebih memuaskan. Kalau begitu tentu saja aku butuh biaya putus hubungan yang memuaskanku. Aku kira kau akan menangis tersedu-sedu. Lalu berkata, betapa kau mencintai Xiao Subai. Dan tidak rela berpisah darinya. Kakek zaman apa ini? Jenis alur cerita yang kamu bicarakan. Sudah lama ketinggalan zaman. Lagi pula, aku rasa aku cukup hebat. Tidak ada apapun tentang diriku yang tidak pantas untuk Xiao Subai. Karena kamu pikir aku tidak pantas. Maka tentu saja kamu tidak puas denganku. Mengapa aku harus merendahkan diri untuk mendapatkan persetujuanmu? Tahu anak, cukup menarik. Xiao Subai sangat menyukaimu, bukan? Sayangnya, dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia bahkan ingin menceraikanku. Kalau begitu, apa kau ingin bercerai? Bahkan jika aku tidak mau pilihan, apa yang aku miliki? Keluarga Xiaomu sangat besar dan berkuasa. Gadis biasa sepertiku mana mungkin bisa bersaing dengan itu. Aku bisa membuatnya tidak menceraikanmu. Mengapa pintu ini terbuka? Apa saja syaratnya? Kau benar-benar cerdik. Aku bisa membantumu mempertahankan status Nyonya Xiao, menikmati kekayaan dan kemuliaan keluarga Xiao. Tapi, kau harus melakukan dua hal untukku. Yang pertama adalah memesan di komputer Xiao Subai sebuah plugin pemantau. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan setiap saat. Kamu ingin memantau Xiao Subai? Mengawasi. Dan hal kedua, Hal kedua adalah kau harus berusaha keras untukku.
untuk segera melahirkan cicit. Aku tidak bisa melakukan itu. Xiao Subei tidak menyukaiku. Apa yang bisa aku lakukan padanya? Xiao Subei memiliki kondisi tubuh khusus dan tidak mau berinteraksi dengan wanita. Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi keluarga Xiao kita harus punya pewaris. Jadi kau harus berusaha keras. Bagaimana jika itu benar-benar tidak berhasil? Aku punya obat di sini. Obat. Bagus Yu Tingwan. Beraninya kau bersekongkol dengan orang luar. Merencanakan sesuatu lawan Subei. Aku akan memberitahu Subei sekarang juga. Lihat saja bagaimana kau jelaskan dirimu kali ini. Akhirnya aku sudah mengusir orang tua itu. Tapi kakek dan cucu itu benar-benar menarik. Yang satu memintaku pergi ke rumah kakeknya untuk mencuri sesuatu. Dan yang lain memintaku untuk memasang alat pemantau di komputer cucunya. Pada jam segini, Xiao Subei mungkin tak kembali sementara kan. Aku ingin tahu, apakah komputernya ada di rumah? Apa yang kamu katakan? Liu Tingwan bersekongkol dengan kakakku untuk memasang plugin pemantau di komputerku. Juga ingin membiusku. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, Subei. Meskipun Tingwan dan aku bersaudara. Tapi, aku juga tidak ingin melihatmu terluka. Kau harus berhati-hati, Subei. Apapun yang Yu Tingwan berikan padamu, jangan masukkan ke mulutmu. Yu Tingwan mengandalkan trik seperti The itu film was translated untuk and mengikat Xiao narrated Subei. by M. Media. Hanyalah mimpi belaka. Kamu sudah kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Membersihkan kurasa. Semua pengasuh mengambil cuti hari ini. Jadi, aku pikir, aku akan bersihkan ruang kerjamu. Kakekku datang. Apa yang dia katakan? Dia baru saja bilang, dia tidak puas denganku. Dia suruh aku jadi istri baik dan ibu penyayang. Dan segera merebut hatimu. Itu saja. Apalagi yang kau harapkan? Dan ini adalah teh krisan yang kubuat khusus untukmu. Ini mendinginkanmu dan meredakan panas, cobalah. Apapun yang Tingwan berikan padamu, jangan masukkan ke mulutmu. Kamu bekerja keras membersihkan kamar. Secangkir teh ini untuk kamu minum. Aku akan meminumnya. Kenapa? Apa kamu takut? Apakah karena kamu menambahkan sesuatu ke dalamnya? Apa yang mungkin bisa kutambahkan ke dalamnya? Apa aku akan meracunimu atau semacamnya? Kalau begitu aku akan meminumnya. Lihat, aku sudah meminumnya. Awalnya, aku ingin bersikap perhatian padamu. Tak kusangka kau sebegitu tak menghargainya. Aku pergi. Carikan aku teknisi untuk memeriksa komputer. Ketua Xiao, kami kirim orang untuk memeriksa komputer Anda. Tidak ada plugin yang terinstal, dan tidak ada tanda-tanda pengawasan. Tidak ada plugin yang terpasang. Itu benar. Apakah aku salah paham padanya kalau begitu? Di mana Yu Tingwan sekarang? Nyonya, dia seharusnya ada di rumah sekarang. Oh ya, Ketua pergi ke rumah Anda lagi.
Nyonya seharusnya sedang menjamu ketua. Kakek pergi lagi. Pulanglah. Hal-hal yang aku percayakan padamu. Apa kau sudah mengurus mereka semua? Maaf. Aku tidak menangani satupun. Tidak mengurus satupun. Tidak ada plugin yang terpasang. Kau juga tidak membius Xiao Subai. Ya, Kenapa kau tidak mendengarkanku? Apa kau benar-benar akan menceraikan Xiao Subai? aku... Xiao Subei juga seorang manusia. Perceraiannya adalah keputusannya sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Jika aku menyukainya, maka aku harus lebih menghormati keinginannya. Bagaimana mungkin aku menyeretnya bersamaku ke dalam kehancuran? Kau, Lagi pula, aku pikir, kau seharusnya tidak menggunakan nama kekerabatan untuk memerasnya secara emosional. Meskipun kau adalah kakaknya, kau seharusnya tidak terus-menerus memikirkan, memantaunya. apa yang kau tahu? Anak ini sangat ambisius. Di masa depan, saat dia mengendalikan grup Xiao, dia bahkan mungkin akan membalikan segalanya. Aku mengawasinya demi kebaikannya sendiri. Xiao Subei sekarang bisa kelola perusahaan Xiao dengan baik. Dia juga akan bisa kelola perusahaan Xiao dengan baik nanti. Apa kau melakukan ini sungguh demi kebaikannya? Atau untuk memuaskan keinginanmu? Untuk mengendalikan? Kau tahu sendiri. Yu Tingwan, apa kau bicara padaku seperti itu? Apa kau percaya ya dengan satu kata dariku? Aku bisa membuatmu meninggalkan keluarga Xiao. Tanpa izinku. Tidak ada yang bisa membuatnya pergi. Kenapa kau kembali? Bicara saja kenapa berpegangan tangan. Tingwan adalah istri pilihanku. Selain aku. Tidak ada yang bisa membuatnya pergi. Demi dia, kau rela meninggungku. Rela melawan seluruh keluarga Xiao. Ya. Sepertinya, kau benar-benar sudah dewasa. Bagus. Kau juga telah lulus ujianku. Kau bisa secara resmi menjadi cucu menantu keluarga Xiao. Tes. Mulai sekarang, kalian harus jalani hidup dengan baik. Kakek kamu. Kau telah lulus ujianku. Mulai sekarang, grup Xiao akan diserahkan kepadamu. Xiao Subai. Sebenarnya aku pikir, kakekmu cukup baik padamu. Aku rasa. Kamu juga cukup baik padaku. Semua orang sudah pergi sekarang. Tidak perlu berpura-pura lagi. Lepaskan. Bagaimana kamu tahu? Kalau aku hanya berakting tadi. Itu bukan pura-pura. Mungkinkah itu benar? Apa kau benar-benar berencana untuk membiarkanku tinggal di keluarga Xiao? Sebenarnya, kau tidak perlu membelaku barusan. Bagaimanapun, aku akan pergi cepat atau lambat. Yu Tingwan, apa kamu begitu? Tidak sabar untuk meninggalkanku. Bukan berarti aku tidak sabar untuk meninggalkanmu. Kaulah yang tidak sabar untuk mengusirku. Jika aku tidak pergi, bagaimana kau akan menikahi Yu Muhei? Antara kau dan aku, ini jalan buntu. Berpisah, hanya masalah waktu. Perceraian itu, aku tidak akan menyetujuinya. Moking, aku sudah membantu grup Kai menembus blokade grup Xiao. Sudahkah kau mendapatkan Qian Jin Fan? Aku sedang bernegosiasi dengan ketua grup Hei. Aku berharap bisa mendapatkannya sangat segera. Bagus. Setelah aku mendapatkan Qian Jin Fan, aku akan meninggalkan keluarga Xiao. Ketua Xiao, Nona Yu baru saja di sini. Tapi saya melihat Anda sedang rapat. Jadi saya mengusirnya. Apakah Anda ingin memanggilnya kembali? Tidak perlu. Nona Yu itu, dan meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Hal yang Anda janjikan padanya. Apakah Anda masih ingat? Zhou Ketua Xiao, Yu Tingwan, dan Yu Muhai. Ketua Xiao, maksudku adalah ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memilih Nyonya.
Kenapa? Pikirkanlah, Nyonya memiliki temperamen yang baik. Dan dia juga sangat riang. Sedangkan Yu Muhei, sosoknya memang anggun. Tapi dia terlalu perhitungan. Dia tidak cocok untukmu. Jadi maksudmu? Yu Tingwan. Tidak juga. Pikirkanlah, kamu satu-satunya pewaris keluarga. Keluargamu pasti mengandalkanmu untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Tapi kamu, kondisi tubuhmu, cukup istimewa. Kecuali Yu Muhei. Tidak ada orang lain yang bisa mendekati tubuhmu. Setelah mempertimbangkan semuanya, hanya Yu Muhei yang paling cocok untukmu. Kamu bilang, jika kamu tidak alergi pada Nyonya. Betapa hebatnya itu. Ketua Xiao, aku tidak minum. Aku tidak minum setetes pun. Kamu tidak menutup pintu. Cepat keluar. Tunggu sebentar. Bisakah kau ambilkan handuk untukku? Dari kamar mandi. Dan penering rambut. Tunggu. Bukankah ini stempel pribadi Inka? Kenapa ada pada Yu Tingwan? Xiao Subai, terima kasih untuk barusan. Karena mengambilkan pengering rambut untukku. Stempel ini. Kenapa ada padamu? Ada apa terburu-buru? Aku tidak memilikinya. Seniman top. Semuanya memiliki stempel pribadi. Terbuat dari emas Liuhu. Mereka simpan di tangan sendiri. Tidak mungkin diberikan ke orang lain. Jika aku tidak salah. Stempel ini. Seharusnya adalah stempel pribadi Inka. Kenapa ada padamu? Ini adalah milik Yu Muhei. Apakah Yu Muhei memberikannya padamu? Hubungan kalian tidak baik. Kenapa dia memberikannya padamu? Entah, kamu mencurinya. Atau itu milikmu? Sebenarnya ini palsu. Palsu. Yaitu, karena aku cemburu pada Yu Muhei. Kenapa dia harus, di usia semuda itu, menjadi seniman terkenal internasional? Jadi, aku membuat replika. Berdasarkan segel pribadinya. Begitukah? Ya Xiao Subai. Kau tidak luput menyadarinya kan? Kamu tidak akan berpikir. Aku tidak bisa mengenali emas. Liuhu aslikan. Segel palsu yang terbuat dari Liuhu Gold. Begitukah? Xiao Subai. Apa yang kau ragukan? Jika kau tidak percaya padaku, tanya Yu Muhei. Kau akan tahu jika melihat miliknya. Aku akan percaya padamu untuk saat ini. Sebaiknya, kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Oh ya. Xiao Subai, apa yang kau lakukan? Aku sebenarnya tidak mengalami reaksi alergi. Mungkinkah? Aku benar-benar tidak mengalami reaksi alergi. Aku bahkan tidak alergi padanya. Xiao Subai, kamu bajingan. Maka, kita bisa melewati masa sulit ini. Kenapa Xiao Subai mulai meragukan identitasku lagi? Mungkinkah Yu Muhei mengungkapkan sesuatu? Sepertinya aku tidak bisa menunggu 30 hari. Aku harus cari cara tinggalkan keluarga Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Yu Tingwan, jika kamu ingin obat bulan depan, lakukan sesuatu untukku. Yu Muhei diam-diam selingkuh. Orang-orang Xiao Subai mengambil foto. Mereka sebenarnya ingin aku mencuri foto-foto itu. Benar-benar bodoh tak tertolong.
Apa yang Nyonya cari? Kau, Nyonya sangat cerdas. Jika aku tidak menggunakan sedikit trik, bagaimana aku bisa memancing Nyonya keluar? kau, Saat aku tidak di rumah, kamu mengobrak-abrik ruang kerjaku. Kamu pasti mencari ini kan? Orang-orang Sulwei memotret Yu Muhai dan seorang pria masuk hotel bersama. apa kau tidak marah? Apa yang harus membuatku marah? Begitu murah hati. Jika itu kamu dan pria lain, aku pasti akan marah. Aku pikir kau gila. Mengapa kamu mencuri foto-foto itu? Aku tidak. Kamu bisa berdebat, tapi aku juga bisa menyelidiki. Cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Sebenarnya aku melakukannya demi hubungan pernikahanmu yang harmonis. Siapapun yang keluarganya alami insiden seperti itu akan sulit menanggungnya. Aku melakukan ini demi kebaikan keluargamu. Foto-foto ini tidak berguna bagiku. Ambillah. Besok tamu terhormat akan berkunjung. Tolong bantu aku menjamu mereka. Tamu terhormat. Ya, Xiao Subai bertingkah aneh belakangan ini. Mungkinkah dia menemukan beberapa petunjuk dan ingin menjebakku? Tidak. Aku tak bisa duduk diam menunggu mati. Moking, jemput aku. Burung Vermilion, tamu mau pergi kemana? Di mana saja? Semakin jauh semakin baik. Ya, Xiao Subai. Nyonya. Apakah Anda akan keluar dari mobil sendiri? Atau haruskah saya menggendong Anda keluar? Bukankah kita sepakat menjamu tamu terhormat? Nyonya. Anda mau kemana? Aku ada hal lain yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Tingwan. Apa yang sudah dijanjikan harus dilakukan. Xiao Subai. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba mengirim orang untuk mengikatku dan membawaku kembali? Aku akan mengurus mereka. Jangan mengekspos dirimu dulu. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Kenapa kamu tidak masuk? Xiao Subai. Kamu tidak mencoba menyakitiku kan? Bagaimana dengan serikat? Aku hanya ingin menikah itu saja. Tuan, Tuan Shou, maaf sudah menunggu. Ketua Xiao Anda terlalu baik. Ketua Xiao terus kirim undangan hangat. Mengatakan ada kenalan lama saya di sini. Saya ingin tahu siapa kenalan lama ini. Kamu akan tahu saat melihat mereka. Tingwan Yu Tingwan. Tingwan. Kenapa kamu belum datang? Tamu terhormat sudah tiba. Muridku yang baik. Bagaimana bisa kamu di sini? Anakku sudah lama sekali, dan kamu belum menghubungi gurumu. Kamu bahkan tidak menelepon. Kamu belum hasilkan karya apapun. Apakah kamu mencoba untuk membuat gurumu marah sampai mati? Ada apa?
Istri kecilku. Jadi ini seniman Inka. Ya benar, aku hanya tidak menyangka bahwa muridku yang paling berprestasi sudah menikah. Maaf guru. Kami cepat-cepat daftarkan pernikahan. Itulah alasan kami undang Anda hari ini. Untuk datang. Bagus, bagus, bagus. Ayo cepat duduk, mengobrol dengan gurumu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Baiklah, aku akan mengantarmu sampai di sini. Gurumu tahu kamu sudah menikah. Dan baik-baik saja. Gurumu sangat senang. Terima kasih atas perhatianmu. Mulai sekarang, aku pasti akan sering mengunjungimu. Kalau begitu sudah beres, gurumu akan mengingat ini. Jelaskan. Kamu tahu segalanya sekarang. Apalagi yang harus kujelaskan? Orang di Hotel Sinyal malam itu. Jelas itu kamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyesatkanku? Mengatakan Yumuhai adalah Inka. Apa yang perlu ditanyakan kenapa? Hanya tidak ingin mengatakannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Apakah masih sakit? Jika aku tahu kamu adalah pencuri suci, aku takkan biarkan kau risiko curi data dan menyebabkanmu terluka. Sebenarnya sangat sedikit orang yang bisa mengakses komputerku. Kamulah yang berhasil menembus blokade saya terhadap perusahaan pengawasan di Hotel Sinyal. Kamu juga menghancurkannya. Kamu adalah Pacok Fish. Kan? Begitu banyak alias. Setiap satu adalah talenta terbaik di bidangnya. Benar-benar layak menjadi istriku. Xiao Subai, Alasan kamu menyembunyikan identitasmu adalah karena keluarga Yu meracuni ibu angkatmu. Kan? kamu menemukan semua itu. Selama aku ingin menyelidiki, tidak ada yang tidak aku ketahui. Hanya saja, aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Ya. Mereka meracuni ibu angkatku. Sebelum penawar bisa dikembangkan, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Jadi aku hanya bisa berpura-pura menjadi seseorang yang baru kembali dari pedesaan. Seorang nona muda yang tidak berguna. Kalau tidak, aku takut mereka akan menggunakan ibuku untuk mengancamku. Memaksaku melakukan lebih banyak hal. Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kamu membantuku menyelesaikannya. Bagaimana kamu berencana membantu? Kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan rumput hati ilusi dariku. Lalu mendapatkan sulur Qianjin dari keluarga Hai. Jika aku tidak salah, semua ini untuk ibu angkatmu. Untuk menyiapkan penawar. Benar begitu. Apalagi yang kurang. Ginseng naga azure ada pada keluarga Yu. Aku bisa bantu kamu dapatkan ginseng naga azure. Apa syaratnya? Antara kita. Apakah kita perlu begitu jelas? Bagaimana kalau begini? Jika aku mendapatkannya, maukah kamu berjanji satu hal padaku? Setuju. Setuju. Kalau begitu, bagaimana kamu berencana melakukannya? Aku butuh kamu bekerja sama denganku untuk membuat sandiwara. Usaha memang membuahkan hasil. Kamu akhirnya hamil. Ayah, apa ini benar-benar baik-baik saja? Bagaimana jika setelah anak itu lahir, Xiao Subai melakukan tes paternitas? Apa yang akan kita lakukan nanti? Siapa bilang itu harus dilahirkan? Kamu hanya perlu menggunakan anak ini untuk berhasil menikah ke keluarga Xiao. Lagi pula,
Bukankah kamu selalu khawatir tentang Xiao Subai dan Yu Tingwan? Ada sesuatu antara mereka. Kalau begitu, kali ini kamu bisa sepenuhnya menggunakan tangan Yu Tingwan untuk menyingkirkan anak ini. Pada saat itu, Xiao Subai The pasti film akan was sangat kecewa pada Yu translated Tingwan. and narrated by M Media. Ayah bagaimanapun juga. Tingwan adalah putri kandungmu. Kau sangat membantuku. Bagaimana dengan Tingwan? Siapa peduli dia anakku? Dia tidak berguna. Dia pantas menyandang nama Yu. Jika bukan karena darahku mengalir di nadinya, dan dia masih memiliki beberapa kegunaan bagiku. Sudah lama ku tinggalkan dia di desa, menderita miskin seumur hidup. Hanya anak yang luar biasa sepertimu yang pantas menjadi putriku. Minggir. Ini tempatku. Ngaku itu milikmu bukan berarti memang milikmu. Kalau begitu panggil. Lihat, apakah mereka merespons? Yu Tingwan, kursi ini. Apakah ini kursi yang seharusnya diduduki Yu Tingwan? Kau seorang wanita yang akan diusir seorang istri yang dibuang. Apa kau pantas duduk di sini? Diusir dari pintu. Kamu yakin? Aku lupa memberitahumu. Beberapa hari ini, kamu di keluarga Yu. Hubunganku dengan Xiao Subai telah berkembang pesat. Aku takut. Orang yang akan diusir dari pintu nanti adalah kamu. Yu Tingwan. Karena kau berani saat aku tidak ada. Diam-diam merayu Subai. Dasar wanita jahat. Aku benar-benar memberimu sedikit, dan kamu malah mengambil keuntungan kan? Ini adalah kediaman keluarga Xiao. Aku Nyonya Xiao. Jika bukan karena mempertimbangkan anak di perutmu, aku sudah akan mengusirmu sejak lama. Yu Tingwan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa yang aku kandung di perutku adalah anak keluarga Xiao. Jika kau berani menyakitinya, Subai pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Subai, selamatkan aku. Subai, cepat selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan? Subai, selamatkan aku. Wanita ini Yu Tingwan. Dia mencoba membunuhku. Minta maaf. Xiao Subai, kamu bercanda denganku. Dia jelas yang memprovokasiku duluan. Di wajahku sekarang, masih ada bekas tangannya. Paling-paling milikku hanya sekadar membela diri. Aku tidak akan minta maaf. Kau bicara omong kosong. Kakak, jelas-jelas kau yang memukulku duluan. Aku takut anak dalam kandunganku terluka. Makanya aku membela diri. Kenapa kau putar balikan fakta begitu? Subai tidak seperti yang dia katakan. Xiao Subai, kamu percaya padaku atau dia? Yu Tingwan. Aku akan mengatakannya lagi. Minta maaf. Meskipun Mu He melakukan kesalahan, dia masih hamil. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Jadi, aku harus tahan marahku begitu saja? Subai, aku baik-baik saja. Jangan bertengkar karena aku. Diam. Jika bukan karenamu, hubungan antara dia dan aku tidak akan pernah menjadi seburuk ini. Ye Mo Hei, wanita jahat kau. Aku... Xiao Subai, kamu benar-benar memukulku. Kamu memukulku demi dia. Yu Tingwan. Mu He adalah batasanku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Baiklah. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, hubungan kita putus. Mulai sekarang. Pernikahan, pemakaman, dan semua urusan tidak akan saling berhubungan. Ayo bicara. Subai, jangan bertengkar karena aku. Aku baik-baik saja. Cepat pergi dan bawa Tingwan kembali. Tidak apa-apa. Kamu mengandung anakku. Jadi tentu saja aku harus melindungimu dimanapun. Subai, kau sangat baik The padaku. film was translated and narrated by M Media. Meskipun aku masih dalam masa tunggu perceraian. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana kalau
Kita mengadakan pernikahan dulu. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu menderita. Pernikahan? Kau ingin menikahiku? Subai. Tapi Tingwan dia. Jangan pedulikan dia. Aku hanya ingin berbuat baik padamu. Besok mari kita pergi ke rumahmu untuk melamar. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Kenapa kamu berkemas? Jangan bilang kamu benar-benar pindah. Jika aku tidak pindah, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa kita sudah benar-benar putus? Kalau begitu mereka pasti tahu kan? Penyamaran kita akan ketahuan kan? Lalu kamu akan pergi kemana? Keluarga Yu. Kenapa aku harus kembali ke keluarga Yu? Untuk kembali dan menderita. Mungkin masih punya 2 apartemen. Aku tidak akan menjadi tunawisma. Mungkin. Tidak. Kamu tidak bisa pergi ke tempat orang lain. Mungkin bukan hanya orang lain. Apa yang kamu katakan? Maksudku adalah, Muking dan aku adalah teman yang sangat baik. Jadi, apa miliknya adalah milikku. Mungkin adalah pria itu dari hari itu. Yang bersamamu. Kalian berdua bicara dengan gembira ya? Xiao Subai, kenapa kamu selalu menginterogasiku? Hari ini aku yang akan bertanya padamu. Setelah aku bilang kita putus semua hubungan. Jelas giliranmu untuk bicara. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tahukah kamu betapa canggungnya perasaanku? Untuk memutuskan semua ikatan denganmu. Memikirkannya saja sudah sakit. Aku benar-benar tidak sanggup mengatakannya. Biasanya, kamu adalah ketua yang dingin dan dominan. Tapi, kalau soal kata-kata manis, bagaimana kamu bisa begitu? Aku punya lebih dari selusin properti atas namaku. Kamu bebas pilih dan ganti sesuka kamu. Hanya saja jangan pergi tinggal dengan orang lain. Baiklah. Baiklah, Kalau begitu kita sepakat. Mari kita segel dengan cap. segel itu. Xiao Subai. Dia datang melamar keluarga kita hari ini ya. Tapi bukankah kamu memberitahuku bahwa dia dan Yu Tingwan masih tak terpisahkan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerah pada Yu Tingwan? Yu Tingwan itu bodoh sendiri. Dia bersikeras menyerangku di rumah keluarga Xiao. Xiao Subai kebetulan melihatnya. Dia kasihan padaku yang hamil dan masih diintimidasi. Jadi dia bertengkar hebat dengannya. Dia bahkan berkata, dia akan memutuskan semua hubungan dengannya. Gadis udik itu, dia tidak punya pandangan jauh. Dia hanya terpaku pada keuntungan kecil yang instan dan tidak mau melepaskannya. Dia tidak punya visi. Tapi ini sempurna. Kebetulan ini membebaskan posisi untukmu. Selama kamu berhasil menjadi Nyonya Xiao, keluarga Yu kita bisa melompat dari keluarga kelas 3. Subai pasti datang untuk melamar. Kau di sini cepat masuk. Ketua Xiao, Halo Paman. kenapa kamu masih memanggilku paman? Nanti kamu akan memanggilku ayah mertua. Silakan masuklah. Ketua Xiao, Muhe kita berbeda dari Yu Tingwan itu. Dia sudah bijaksana dan patuh sejak kecil. Tidak seperti Yu Tingwan itu. Terus-menerus bertengkar. Tidak tahu apa-apa. Jika dia menikahimu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. The film was Paman tolong translated jangan khawatir. and narrated by M. Aku datang Media. kali ini untuk berdiskusi denganmu. Mengadakan pernikahan besar untuk Muhei. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari pihak Paman bisa hadir. Ada cukup banyak orang di keluarga Yu kita. Bagaimana kalau begini? Setelah aku menghitungnya, aku akan memberitahumu. Kalau begitu keluarga Xiaomu pasti juga punya banyak orang bahkan lebih kan? Keluarga Xiao kami memang punya banyak orang. Tapi sayangnya kakekku sakit. Semua orang sibuk merawatnya. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa datang. Ketua Xiao sakit. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia tidak bisa datang ke pernikahanmu? Aku khawatir begitu.
Bagaimanapun Xiao Subai dan Yu Tingwan belum bercerai. Jika Ketua Xiao bahkan tidak menghadiri pernikahan, maka pernikahan Muhei akan semakin tidak sah dan tidak pantas. Orang pasti akan membicarakannya. Subai, karena Ketua Xiao sakit. Bagaimana kalau kalian berdua menunda pernikahan kalian? Ayah, Tidak. Perut Muhai semakin membesar. Aku tidak bisa membiarkan anakku tetap tanpa status yang layak. Lagi pula, penyakit kakakku tidak terlalu serius. Aku sudah mencari obat. Setelah semua bahan obat ditemukan, penyakit kakekku akan sembuh. Obat apa yang kamu cari? Bisakah kami juga membantumu mencarinya? Bahan obat lainnya, kebanyakan sudah ditemukan. Kita hanya kekurangan ginseng naga Azure. Kita belum menemukannya. kami punya ginseng naga aja di keluarga Yu kami. Benarkah? Tentu saja ayah kau. Subai, keluarga Yu kita memang memiliki ginseng naga azur. Namun, ginseng naga azur ini sangat berharga. Ia hanya tumbuh satu batang setiap 1000 tahun. Keluarga Yu kita juga ingin menyimpannya untuk keadaan darurat. Aku mengerti. Tapi sekali lagi, kita akan menjadi satu keluarga. Ketua Xiao, juga kakekmu. Karena kita keluarga, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Namun, ginseng naga azur memang tidak ada di kota Jian. Itu ada di kediaman lama keluarga Yu kami. Mengangkutnya akan cukup merepotkan. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua menikah duluan saja. Setelah pernikahan, ginseng naga azur ini, pada saat itu, kita bisa mengunjungi Ketua Xiao bersama. Bagaimana menurutmu? Pikiran paman memang sangat teliti. Kalau begitu kita akan melakukannya seperti ini. Baik. Ayah, aku akan segera menikah dengan Xiao Subai. Aku akan segera melambung tinggi dan menjadi seekor burung finik. Jangan khawatir, bukan hanya kamu. Bahkan keluarga Yu kita memiliki hari-hari baik di depan. Ngomong-ngomong ayah, ginseng naga azur itu jelas-jelas ada di ruang bawah tanah keluarga kita kan? Kenapa ayah bilang ada di kediaman lama? Dan kenapa ayah tidak langsung memberikannya kepada Subai? Xiao Subai adalah pria yang penuh pemikiran. Ginseng naga azur ada di sini ya. Dia tahu hanya dengan cek sekali keluarga Yu kita. Siapa tahu tujuannya menikahimu adalah untuk mendapatkan ginseng naga azur, untuk menyembuhkan penyakit kakeknya. Oleh karena itu, kita harus memastikan perbuatan itu selesai. Dan kemudian membuat dia harus akui identitasmu di depan seluruh kota Jian. Kalau tidak, itu tidak The akan film was dihitung. translated Ayah, and ayah benar-benar narrated by perhatian. M-Media. Yu Tingwan, kau berusaha keras untuk merayu Xiao Subai saat itu. Tapi kau hanya diam-diam dan samar-samar mendaftarkan pernikahanmu dengannya. Sekarang, aku akan menikah dengannya, dengan seluruh elit kota Jing sebagai saksi. Kau takkan pernah sebanding denganku. Nasibmu hanya untuk diinjak olehku. Taruh saja barangnya di sini. Mengapa kamu tidak menginap di properti milikku? Apakah itu kamu tidak puas? Bukan berarti dia tidak puas. Tapi, dia tidak mau pergi. Aku suaminya. Dia tinggal di sini. Apakah ada masalah dengan itu? Muking, aku baik-baik saja di sini. Kamu sebaiknya kembali dulu. Aku di sini. Tentu saja aku akan melindunginya. Apa yang harus kamu khawatirkan? Aku harus membujuknya cukup lama lagi. Kamu marah. Kenapa kamu tak memintaku ya?
untuk membantumu pindah. Jadi Nona Yu menemukan pelindung. Mu King. Dia teman lamaku. Bukankah kamu sibuk dengan pekerjaan setiap hari? Aku tidak ingin mengganggumu. Ginseng naga azure itu di mana sih? Apakah keluarga Yu memberikannya padamu? Mereka menuntut, hanya selama upacara pernikahan, ginseng naga azur akan diberikan. Kalau begitu kamu bisa menikah saja dengannya. Ada apa? Lagi pula itu palsu. Kamu bisa pura-pura saja. Aku tidak akan hanya sekadar melakukannya. Aku akan mengadakan pernikahan sungguhan. Siapa sangka setelah sekian lama, posisi Nyonya Xiao masih jatuh ke tangan Nona Yu. Aku sudah tahu. Yu Tingwan itu, dia kelihatan kampungan dan kasar. Bagaimana dia bisa pantas masuk ke pintu keluarga Xiao? Dia akan diusir cepat atau lambat. Tidak sama sekali. Subai dan aku, ini semua takdir. Ini pasti semua pengaturan surga. Untuk memungkinkanmu menikahi ketua Xiao. Mu Hei, ketika kamu sukses di masa depan, tolong jangan pernah lupakan kami. Tentu saja. Aku dengar Yu Tingwan datang hari ini. Beraninya dia datang. Dia tidak datang untuk membuat masalahkan. Adik perempuanku datang hari ini. Kalau begitu ayo kita pergi. Ayo kita sambut dia bersama. Adik perempuan, kau di sini. Kenapa kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya? Untuk apa kamu berakting? Bukankah kamu menyuruhku datang? Beraninya kamu. Kok kamu ngomong ke Nyonya Xiao begitu? Di depanku. Dia berani menyebut dirinya Nyonya Xiao. Hanya karena Xiao Subai bersedia mengadakan untuk Mu Hei pernikahan yang begitu mega. Bukankah itu cukup untuk membuktikan penghargaan ketua Xiao terhadap Mu Hei? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka jangan terus mengganggu mereka. Tingkah lakumu di sini benar-benar mempermalukan keluarga Yu. Ketua Yu, aku putri kandungmu bukan? Aku berkeliaran di luar selama lebih dari 20 tahun. Tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Namun dia merebut identitasku. Tumbuh besar dimanjakan di keluarga Yu. Dia tidak hanya mengambil semua keuntungan. Sekarang dia bahkan ingin merebut suamiku. Tidakkah menurutmu, kamu seharusnya memiliki sedikit rasa bersalah dan permintaan maaf kepadaku? Ketua Xiao jangan impulsif. Ginseng naga azur belum di tangan. Mu Hei mulai sejak usia muda, menerima berbagai pendidikan aristokrat. Dan kamu mungkin masih di pegunungan, mengupas jagung kan? Mu Hei kami juga seorang pelukis terkenal di dunia. Inka, kamu ini siapa sebenarnya? Apa alasan kamu bisa menyamakan dirimu dengannya? Lagi pula, faktanya aku bisa bawa kamu dari desa kembali ke keluarga Yu. Sudah merupakan kebaikan terbesar bagimu. Jika bukan karena fakta bahwa antara kamu dan aku ada sedikit hubungan darat, aku akan meninggalkanmu di pedesaan. Membiarkanmu tinggal di sana. Membiarkanmu menemani ibu angkatmu yang sakit-sakitan. Dan menjalani hidupmu bersama. Baiklah. Aku mengerti. Memiliki ayah sepertimu, itu juga penderitaan yang aku alami. Apa maksudmu dengan itu? Adik perempuan hari ini adalah pernikahanku. Bisakah kau tidak membuat ayah marah? Aku ingin melihat kalian semua baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Mu Hei. Mu Hei, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat-cepat bangun. Anak durhaka. Aku perintahkan kamu untuk segera berlutut. Dan meminta maaf kepada Mu Hei. Aku meminta maaf padanya. Apakah dia pantas? Sekarang aku akan memberitahumu apakah dia pantas. Pengawal, patahkan kakinya. Buat dia berlutut di tanah untukku. Aku tidak akan berlutut, lepaskan. Kamu tidak mau berlutut. Itu bukan urusanmu. Kamu bukan lagi Nyonya Xiao. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Pengawal, patahkan kakinya. Siapa bilang tidak ada yang melindunginya? Siapa kalian semua? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu tidak membutuhkannya. Aku membutuhkannya. Kamu tidak melindunginya. Aku melindunginya. Selama aku Xiao Subai masih hidup.
Dia selalu punya pelindung. Maafkan aku. Aku terlambat. Kenapa kamu di sini? Kamu, Ginseng naga Azure sudah di tangan. Subai. Ketua Xiao, apa maksud semua ini? Yang kamu nikahi hari ini adalah dari keluarga kami, putri sulung kami Yu Muhei. Tapi mengapa kamu melakukan ini sekarang? Menikahinya apakah dia bahkan pantas? Subai. Aku juga mengandung anakmu. Bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangku? Apa kamu yakin itu anakku? Ayo pergi. Ketua Xiao. Ini tidak ada hubungannya denganku, Ketua Xiao. Itu adalah Yu Muhei. Dia memberiku sejumlah uang dan bersikeras aku tidur dengannya. Dia bahkan berkata, selama dia bisa hamil, dia akan memberiku hadiah tambahan. Apa Nona Yu sebenarnya orang seperti ini? Dia berbohong. Subai, dia pasti menjebakku. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Benar. Pasti Yu Tingwan. Dia ingin merusak pernikahan kita. Dia memang berniat menjebakku. Jika kamu belum melakukan hal-hal ini, lalu bagaimana foto-foto ini bisa ada? Subai, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Subai. Muhei, kamu baik-baik saja. Cepat-cepat bangun. Muhei, jangan menangis. Kamu adalah seniman internasional. Jangan kehilangan martabatmu. Xiao Subai, sepertinya kamu datang hari ini dengan persiapan. Tujuanmu yang sebenarnya bukan untuk menikahi Muhei sama sekali, kan? Menikahinya. Dia tidak pantas. Baik. Kau baru saja menyukai gadis liar Yu Tingwan itu, kan? Tapi hari ini, setelah mempermalukan Muhei seperti ini, apa kau pikir? Aku beri kamu apa yang kamu mau. Yu Tingwan, aku memerintahkanmu. Datang kemari The film sekarang was juga. translated and narrated by M. Aku sedang bicara padamu. Apa kau tuli? Jangan bilang kau tidak peduli lagi dengan nyawa ibu angkatmu. Kamu hanya tahu cara menggunakan ini untuk mengancamku, bukan? Jika aku tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita, aku pasti sudah memukulmu 1000 kali lipat sekarang. Apa kau benar-benar tidak menginginkan nyawa ibu angkatmu lagi? Tentu saja aku tidak menginginkannya. Jika aku tidak menginginkannya, lalu mengapa aku harus bersusah payah untuk mendapatkan ginseng naga azuremu? Ginseng naga azur apa? Baiklah. Baiklah. Ini semua adalah konspirasimu. Bukan begitu? Kalian berdua sejak awal tidak pernah benar-benar bertengkar. Keterlaluan. Beraninya kau mempermainkanku seperti ini. Xiao Subai, jadi bagaimana jika keluarga Xiao adalah klan terkemuka di kota Jian? Keluarga Yu kami juga tidak bisa dianggap remeh. Kau tahu tentang Aula Ilahi Awan Azur, kan? Hanya Aula Ilahi Awan Azur yang mampu menentang keluarga Xiaomu. Aku punya orang di dalamnya. Semuanya masuk. Tangkap kedua orang ini dan tahan mereka. Tuan Muking, mengapa Anda di sini? Salam burung vermilion. Burung vermilion. Burung vermilion. Dia adalah burung vermilion. Dia adalah burung vermilion. Bukankah kamu menanam 2 orang di Aula Ilahi Awan Azuri? Baiklah, aku sudah mengikat mereka dan membawanya kepadamu. Maafkan aku. Aula Ilahi Awan Azuri adalah milikku. Kau adalah burung vermilion. Ayah. Ayah, ada apa ayah? Tingwan. Ayah salah. Maafkan ayah ya. Jika semua orang tua yang tidak bermoral bisa dimaafkan, lalu siapa yang akan menyembuhkan masa kecil yang malang itu?
Aku tidak akan memakai nama burung vermilion. Untuk berurusan denganmu, aku akan membawamu ke kantor polisi. Racun yang kamu berikan pada ibuku. Ancaman yang kamu lakukan padaku dalam perkataan dan tindakan. Setiap kejadian ini harus menerima hukuman dan balasan yang layak untuk mereka. Yu Mohe bukan Inka. Aku Inka. Apel, Kau Inka. Yu Muhai. Aku dengan susah payah membesarkanmu. Kau menipuku seperti ini. Ayah. Bukan begitu. Percayalah padaku, ayah. Moking. Seret mereka pergi. Kirim mereka ke kantor polisi. Ya. Aku salah, ayah tahu aku salah. Ayah tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Ya, tolong lepaskan aku ya. Tinduan. Tingwan. Burung vermilion. Pertama kali bertemu denganmu. Kamu memang seperti yang dikatakan rumor. Seanggun angsa yang terkejut. Apa? Ketua Xiao, ketua keluarga terkemuka kota Jiang. Apakah kamu mencoba mencari muka padaku? Bukan mencari muka. Ini adalah lamaran cinta. Allah ilahi awan azur kami. Selalu setara dengan klan Xiao. Jika ketua Xiao bersedia jadi The menantu film keluarga was kami dan klan translated Xiao tinggal and di rumah, narrated by aku M bisa Media. mempertimbangkan proposalmu. Ini bukan tentang menjadi menantu yang tinggal serumah. Ini disebut hadiah pertunangan. Tiga tahun kemudian. Xiao Subai. Sudah 10 menit berlalu. Apakah buah-buahnya sudah dipotong? Datang. Burung vermilion, silakan makan. Terima kasih ketua Xiao. Kamu sudah menikah selama 3 tahun. Sudah waktunya punya anak kan? Bagaimana kalau besok? Besok tidak bisa. Besok ada pameran seni yang mengundangku. Aku harus menghadirinya. Lusa. Lusa juga tidak bisa. Kompetisi komputer internasional. Aku harus pergi ke sana. Minggu depan seharusnya baik-baik saja kan? Minggu depan bahkan lebih tidak mungkin. Ada rapat Deula Ilahi Awan Azuri. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu hanya bisa hari ini. Kamu